Cirebon punya segalanya, keraton, sultan, budaya tinggi, bahkan posisi strategis di pesisir utara Jawa. Tapi pertanyaannya, kenapa kerajaan Cirebon tidak pernah menjadi sebuah negara besar seperti Mataram atau Banten? Bukankah Cirebon juga punya sultan, punya tentara, dan pernah berdiplomasi dengan kerajaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Edot, sebuah channel yang menggali tentang budaya dan sejarah sebuah daerah. Sebelum lanjut, silahkan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Kang Edot, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Mudah-mudahan channelnya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar channel ini terus berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video terkait budaya dan sejarah sebuah daerah. Pada episode kali ini saya akan menceritakan sejarah kenapa kerajaan Cirebon tak pernah jadi negara. Jawabannya ada di awal berdirinya. Sunan Gunung Jati, pendiri Kesultanan Cirebon, bukan seorang raja dalam arti klasik. Beliau adalah seorang wali, ulama besar, penyebar Islam yang lebih mengutamakan dakwah dibanding kekuasaan. Ketika kerajaan lain berebut wilayah, Cirebon justru sibuk mengembangkan ilmu perdagangan dan dakwah. Bahkan dalam beberapa naskah lama, Sunan Gunung Jati tidak menyebut dirinya raja, melainkan panatagama atau pengatur urusan agama. Lalu ada faktor geopolitik. Cirebon berdiri di antara kekuatan besar, Demak di timur, Banten di barat, Mataram di selatan. Alih-alih bersaing, Cirebon memilih jalan tengah menjadi sekutu dan penyeimbang. Ketika Demak butuh dukungan penyebaran Islam, Cirebon siap membantu. Saat Banten dan Mataram berselisih, Cirebon mencoba netral. Namun, keputusan ini juga punya konsekuensi. Cirebon tidak memperluas wilayahnya, tidak menaklukkan kerajaan lain, dan tidak membentuk struktur negara besar. Lama-kelamaan, Belanda melihat ini sebagai peluang. Cirebon dijadikan daerah penyangga, bukan ancaman. Maka, Cirebon tidak dijajah secara frontal, tapi dipengaruhi dan dipecah. Pada abad ke-18, Cirebon bahkan dipecah menjadi beberapa keraton kecil. Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, Keprabonan. Semua berada dalam pengaruh Belanda dan tidak punya kekuasaan politik penuh. Dan itulah alasan utama kenapa kerajaan Cirebon tak pernah menjadi negara besar. Karena sejak awal, Cirebon bukan dibangun untuk berkuasa, tapi untuk memberi cahaya. Sebuah kerajaan spiritual, pusat budaya, dan agama. Mungkin bukan negara dalam arti politik, tapi jelas sebuah peradaban besar yang tetap hidup dalam sejarah. Jadi intinya, Cirebon gak jadi negara karena lebih milih jadi penengah, bukan penguasa. Dan itu yang bikin Cirebon beda. Gimana menurut kalian? Setuju atau punya pandangan lain? Tulis di kolom komentar ya. Saya Kang Edot, sampai jumpa di kisah sejarah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.